Halo teman-teman di kelas akuntansi usaha dagang. Kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian satu contoh untuk menggunakan persamaan dasar akuntansi sehingga nanti kalian bisa lebih memahami cara menggunakan dan proses mengerjakan suatu persamaan dasar akuntansi. Kalau kemarin soal assessment placement testnya kita itu sudah kita coba, kali ini saya akan gunakan pendekatan soal yang lain. Nah, kali ini saya akan menggunakan soal dari Hongren and Harrison, tetap dalam dasar soal bahasa Inggris, tetapi nanti saya akan mencoba mengartikannya kepada kalian dan kita akan bisa langsung eksekusi nih apa yang menjadi contoh dari persamaan dasar akuntansi yang akan kita uji coba ini, seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada kalian dan kalian bisa ulang-ulang lagi pekerjaan kalian ini di dalam learning management systemnya kita di Eureka LMS-nya kita ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini, ini adalah soalnya kita dan saya akan tunjukkan kalian seperti ini kira-kira soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa cukup terlihat ya. Saya coba hide dulu ini. Oke, seperti ini. Kalau bisa dilihat seperti ini kira-kira soalnya, nanti saya akan geser-geser soalnya dan kita akan bisa mengerjakannya. Nah, teman-teman, saya akan mengerjakannya di dalam bentuk Microsoft Excel supaya terlihat seperti mengerjakan dalam tulisan tangan ke kalian. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dalam bentuk Microsoft Excel sehingga kalian bisa melihatnya seperti bagaimana kita mengerjakannya di dalam bentuk tulisan tangan. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, baik, kita pahami dulu soal yang diberikan atau permasalahan yang diberikan di dalam contoh ini untuk kalian. Nah, jadi contoh ini adalah menggunakan persamaan dasar akuntansi ya dari berbagai transaksi, sehingga transaksi-transaksi ini harus kita analisis bagaimana dasarnya masuk ke dalam yang namanya persamaan dasar akuntansi. Nah, nantinya saya akan menggunakan versi kerja yang saya jelaskan di sini. Kamu boleh mengikutinya, tetapi kalau kamu punya cara lain itu juga boleh, asal tetap tujuannya sama, yaitu menjaga double entry bookkeeping-nya kita tetap balance sesuai dasar dari atau prinsip dasar dari persamaan dasar akuntansi. Setelah nanti soal ini saya akan memberikan soal follow up ke kalian untuk kalian kerjakan sehingga kalian bisa melakukannya. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Oke, thank you, itu untuk pembukaannya ke kalian. Sekarang kita lihat soalnya ya. Jadi di sini dikatakan seseorang bernama Missy Crown ya. Seseorang bernama Missy Crown itu memiliki yang namanya sebuah perusahaan ya. Di sini Missy Crown memiliki sebuah perusahaan ya, yang namanya sebuah perusahaan. Sebentar, saya perbesar di sini. Oke. Memiliki sebuah perusahaan ya. Missy Crown itu memiliki sebuah perusahaan yang beroperasi di sebuah perusahaan yang beroperasi terkait dengan perusahaan public relation. Public relation itu adalah perusahaan yang coba membangun suatu keahlian ya, jasa membangun kemampuan seseorang itu berjasa tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain atau public relation, membangun pelatihan atau membangunkan relationship antara satu pihak kepada pihak lain. Itu misalnya contoh dari sebuah perusahaan public relation ya. Nah, mereka menyebut nama perusahaan mereka itu adalah Top 40 ya. Nah, kemudian itu nama perusahaannya Top 40. Saya coba geser dulu screen-nya saya. Sini ya. Nah, nama perusahaannya itu adalah Top 40. Mudah-mudahan kalian bisa pahami di sini nama perusahaannya ya. Saya geser dikit ke sini ya. Nah, kemudian beberapa data terkait dengan saldo perusahaan mereka per 31 Agustus 2012 ada dinyatakan di sini ya. Nah, di antaranya ada aset per tanggal 31 Agustus ya, ada cash di dalamnya, ada kas, ada piutang ya, ada kas, ada piutang yaitu account receivable, ada perlengkapan supplies, ada tanah atau land ya,
Ya, inilah total asetnya dia, yaitu total sebanyak $14.100. Sedangkan kewajibannya dia atau liabilitas atau hutangnya dia, ya, kewajibannya dia dalam bentuk hutang usaha itu adalah $6.000. Sedangkan kepemilikannya, ya, atau ekuitas pemiliknya itu dengan bentuk modal dari si Crown tadi, si misi Crown tadi itu sebesar 8.100, sehingga aset sama dengan liabilities ditambah dengan owners equity-nya itu sudah balance sama-sama Rp14.100. Jadi udah bisa nih kita mulai kerjakan. Nah, selama 2012 ada transaksi dan yang dia minta apa? Ya, ini selama 2012 ada transaksi, September 2012 maksud saya. Ada transaksi dan yang dia minta adalah apa? Kita diminta untuk melakukan analisis dari dampak, ya, yang diakibatkan setiap transaksi yang ada di September 2012 ini terhadap persamaan dasar akuntansi ini. Mudah-mudahan kalian bisa melakukannya nanti, ya. Nah, baik teman-teman, ini adalah soalnya, ya. Ini adalah soalnya sehingga nanti kita bisa berdiri di atas soal ini, mengerjakan sesuai dengan soal ini. Baik, ya. Soal, sehingga sekarang kita bisa buka untuk sheet jawabannya saja, ya. Nah, answer. Oke. Ya, oke. Ini ya, ini soalnya. Sudah, ini soalnya dan ini sekarang kita bahas jawabannya. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus kita lakukan di dalam memulai menyelesaikan suatu persamaan dasar akuntansi, maka kita perlu untuk meletakkan dahulu saldonya. Apabila tidak ada saldo atau sebuah perusahaan baru saja berdiri, maka saldonya nol. Kita tidak perlu pikirkan apa yang harus diletakkan dulu di saldonya. Tetapi kalau kita sekarang berdiri di atas saldo yang sudah eksis atau sudah ada, berarti kita harus membuat saldonya dahulu, teman-teman sekalian, ya. Kita harus membuat saldonya dahulu. Nah, bagaimana membuat saldo ini lebih dahulu? Nah, di sini yang harus kita buat, misalnya memindahkan semua nilai aset ini, liabilitas ini, dan juga owner's equity kepada lembar pekerjaan kita. Nah, saya akan mulai dengan cara seperti ini, ya. Nah, maka saya akan mulainya dengan aset sama dengan, sebentar, ini screen-nya kurang tepat. Sebentar, saya geser dulu, ya. Saya geser pakai yang ini saja. Oke. Ya. Nah, maka aset, ya, aset. Oke. Sudah, diantaranya tadi apa saja? Nah, sorry, ini saya geser ke sini. Nah, di sini ada kas. Saya akan buat di sini penjelasannya, tulisannya dalam bahasa Indonesia, ya, supaya semakin membiasakan kalian memahami arti-arti atau terminasi-terminasi atau vocabulary terkait dengan akuntansi, ya. Lalu piutang usaha. Oke. Sudah, oke, supaya ini kelihatan supaya ini kelihatan ini. Oke. Sudah, kemudian masih tambah lagi dengan perlengkapan. Oke. Masih tambah lagi dengan, ya, sebentar, masih tambah lagi dengan tanah. Saya betul-betul kerjakan dari nol, ya teman-teman, supaya ini lebih semakin memahamkan kalian bagaimana nih dikerjakan dalam tulisan tangannya. Lalu dengan liabilitas, ini berarti saya buat bahasa Indonesia saja, ya, aset, liabilitas, liabilitasnya itu hanya satu, yaitu utang usaha. Oke, ditambah dengan oke, sudah, ditambah dengan ekuitas pemilik. Oke, mudah-mudahan masih terlihat dari situ, ya. Oke, ekuitas pemilik yaitu modal si Crown, Oke, nah ini. Oke, ini sudah dan, ya. Oke, saya ganti dulu tulisannya supaya yang jauh lebih terlihat, ya, yang lebih bagus untuk dilihat di screen, ya. Oke, nah seperti ini.
Baik, mudah-mudahan bisa terlihat dengan baik ya teman-teman. Ini asetnya saya merge dulu sebentar. Oke, ya, baik, baik. Nah, sekarang kita akan kerjakan ya. Sebentar, ini saya akan buat di tengah saja semua. Ya, ungkapan tanah. Baik. Nah, setelah ini selesai, ini kita buatkan tanggal. Nah, saldo awalnya kita masukkan ya, saldo awal. Nah, ini adalah kepalanya. Saya akan ganti warnanya sebentar. Ya. Nah, ini adalah kepalanya, sehingga untuk saldo awal ini 2100. Sebentar, ini saya ganti menjadi sebentar, bawah semua harus saya ganti menjadi rupiah, tapi ini ya. Oke. Nah, ini 2100 yang langsung terganti, ini ditambah oke 2000. Oke, ini 0, ini 10.000. Oke, sama dengan 6.000 ditambah 8.100. Oke, ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, maka sekarang kita akan analisis transaksinya satu persatu. Seperti di sini dikatakan, ya. Jadi ini saldo awalnya sudah kita letakkan, ya. Sekarang kita akan masuk ke transaksinya, ya. Nah, transaksinya. Nah, kalau untuk kita mau masuk ke transaksinya, kita lihat dulu transaksi pertama, ya A, ya. Yang A, maka kita masukkan A kecil di sini, ya. Dan kita pahami dulu apa yang dimaksud. Give capital to Crown and receive cash 10,000 dollars. Artinya apa di sini? Pengertian dari kalimat ini ya. Jadi agak tricky ya kalau kalimat bahasa Inggris ini ya, sehingga kalian harus bisa memahami cukup cukup jeli ya. Nah, give capital to Crown maksudnya berikan modal kepada Crown. Artinya apa? Karena si Crown menyerahkan uang ya, menyerahkan uang 10.000 dolar, sehingga kita harus menyatakan bahwa ada modal si Crown yang bertambah. Nah, apakah ini transaksi? Yes, ini adalah transaksi. Kenapa? Karena merubah posisi keuangan di dalam perusahaan. Kenapa? Karena si Crown menyerahkan sejumlah uang ke dalam perusahaan, dan harus kita nyatakan bahwa si Crown mendapatkan bagian modal atas penyerahan tersebut ya. Nah, maka si Crown, nah, maka transaksi ini akan kita nyatakan sebagai apa? Yaitu kas masuk sebesar 10.000 rupiah, 10.000 dolar, dan kemudian di lain sisi ya, di sisi ekuitas pemilik itu harus kita nyatakan bahwa modal si Crown bertambah 10.000 rupiah. Nah, maka ini adalah bertambah 10.000 rupiah. Jadi ini kita tidak buat minus ya teman-teman, 10.000 rupiah. And then tambah, ini tidak ada, tambah, ini tidak berpengaruh, tambah, sorry ini di atas lupa tambahnya, sorry. Oke, ini bentar, dah. Nah, ini tidak berpengaruh, ini sama dengan ya. Nah, apakah berpengaruh ke utang usaha? Tidak juga ya. K tambah, oke, dan kemudian di modal si Crown itu bertambah 10.000 rupiah. Nah, oke. Nah, maka saldonya itu adalah ya, di sini saldonya. Ini saya saldo itu saya nyatakan seperti ini. Oke, saldo berarti sama dengan penjumlahan dari ya yang ada di sini. Oke. Sebentar. Oke. Berarti ini tambah sama dengan tambah. Oke. Ya, nah, mudah-mudahan di sini sudah harus kalian pahami. Kalau kita tambahkan, ini pasti sudah balance atau sama dengan seperti itu teman-teman. Ya, next yang kedua, yang B. Sekarang kita buat yang B. Sudah. Yang B, perform service for a client and receive cash. Artinya di sini apa? Si perusahaannya si Misi Crown, yaitu si Top 14 ini, itu sudah menyelesaikan pekerjaan
ya, pekerjaan ya, sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada customernya dan dia langsung menerima pembayaran. Jadi tidak hanya ditagih, tetapi langsung diterima pembayaran atas pekerjaan tersebut. Maka apa yang akan terjadi ketika ini? Berarti bagi si Crown ya, bagi si Crown ini adalah pendapatan ya, pendapatan. Sehingga pendapatan itu akan menambah apa? Nah, ini trikinya di dalam persamaan dasar akuntansi. Kalau kita tidak membuat, oh ini saya lupa bikin keterangannya tadi. Sebentar, kita harus bikin keterangannya di sini teman-teman. Ini apa? Penambahan modal, penambahan modal oleh Crown. Nah, ya. Nah, ini harus kita buat di sini sebentar. Oke. Penambahan modal oleh Crown. Nah, ini ya. Nah, sudah, sedangkan transaksi ini adalah transaksi pendapatan. Nah, kalau dia transaksi pendapatan, maka dia mempengaruhi apa? Nah, pendapatan kepada atau dampaknya kepada ekuitas pemilik atau modal pemilik itu adalah bertambah. Ya, kenapa? Karena pendapatan itu meningkatkan ekuitas dari pemilik. Sebaliknya kalau beban itu mengurangi ekuitas pemilik. Mudah-mudahan kalian pahami ya teman-teman ya. Bertambah dan berkurang. Kalau pendapatan itu dampaknya menambah ekuitas pemilik, sedangkan beban itu dampaknya mengurangi ekuitas pemilik atau modal pemilik. Nah, ini kebetulan perusahaan perorangan. Beda lagi nanti kasusnya kalau kalian masuk levelnya akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, itu nanti levelnya kan sudah korporasi. Dampaknya bukan ke modal pemilik, tetapi bisa saja dampaknya kepada laba ditahan, ya, yang kalau dia sifatnya adalah korporasi seperti itu. Baik, kita jawab. Nah, maka dari itu apa dampaknya aktivitas ini? Sehingga tentunya karena dia menerima kas, berarti dampaknya adalah kepada kas bertambah 10.000, ya. Oh, sorry, salah ya, 1.000 ya. Nah, berdampak ke 1.000 sehingga ditambah, ini tidak berdampak. Oh, ya, ini tidak berdampak. Ini juga tidak berdampak. Nah, sama dengan ini tidak berdampak. Oke. Nah, modal pemilik itu akan bertambah sebesar 1.000. Nah, kita bikin catatannya di sini, yaitu pendapatan jasa. Nah, begitu cara kerjanya, teman-teman ya. Begitu cara kerjanya. Makanya saldonya adalah saldo. Sudah, kalau kamu mau nggak pakai saldo juga nggak apa-apa, tapi pastikan bahwa transaksi yang kamu catat itu adalah sudah sesuai ya. Nah, seperti itu sama dengan oke. Sorry, sebentar ini kesalahan sedikit ya. Oke, ini harus kita tambahkan saja secara manual. Oke, sudah. Oke, nah ini ya. Good. Masih sama ya. Jadi ini saldonya. Mudah-mudahan ini sudah sesuai ya. Ini berarti 25.100. Ini juga sama 25.100. Oke, sekarang kita masuk ke yang C ya, ke yang C. Soalnya apa? Paid off the beginning balance of account payable. Nah, dibayar seluruh saldo awal bulan ini terkait dengan account payable ya, utang. Jadi semua utang yang dibawa dari bulan lalu itu dibayar. Nah, apakah ini transaksi? Yes, transaksi dicatat. Nah, bagaimana mencatatnya? Berarti kalau dibayar, kasnya keluar atau kasnya berkurang. Berapa berkurangnya? Sebesar saldo utangnya. Nah, berarti ini minus 6.000. Ya, minus 6.000. Ya, ini tidak berdampak. Ini tidak berdampak. Ya, ini juga tidak berdampak. Nah, maka dampaknya kemana? Ke utang usaha. Utang usahanya menjadi berkurang sebesar 6.000. Ya, nah, utang usahanya menjadi berkurang sebesar 6.000, tidak mempengaruhi ekuitas pemilik. Nah, ini adalah transaksi dari pembayaran utang usaha. Nah, maka dari transaksi tersebut saldo menjadi berubah. Ya, saldo menjadi berubah. Saldonya menjadi berubah, yaitu seperti ini ya.
Oke. Sorry. Oke. Oke. Ah, salah. Sorry. Oke. Saya perbaiki dulu tanda-tandanya ya. Sama dengan oke. Nah, kalau kamu perhatikan itu saldonya akan tetap sama di antara aset sama dengan liabilities tambah owner's equity-nya. Kita lanjut ke D. Ya, ke D. Jadi sekarang hutangnya udah nol ya, teman-teman ya. Sekarang hutangnya sudah nol. Sekarang kita lanjut ke D. Ke D ya. Oke, sebentar saya cek ini sepertinya masih kurang gede dikit lagi. Iya, sudah bisa ya. Supaya lebih jelas lagi di layar kalian. Baik, sekarang D. Nah, sekarang yang D, dibeli perlengkapan dari Office Max. Jadi tokonya namanya Office Max secara kredit. Nah, on account, secara kredit. Purchase supplies from Office Max on account. Berarti artinya on account itu artinya dibeli secara kredit ya, dibeli perlengkapan secara kredit dari Office Max sebesar $700 ya. $700. Nah, maka berarti dampaknya kepada dari transaksi ini apa? Ya, dampaknya adalah perlengkapannya kita akan bertambah karena dibeli perlengkapan, ya kan? Berarti perlengkapan ditambah 700. Kok 7.000 sebentar. 700. Dan dampaknya lagi di mana, teman-teman? Dampaknya lagi itu adalah di sini. Ya, di utang usaha bertambah sebesar 700 karena dibeli secara kredit, maka utang usahanya bertambah 700 seperti itu. Nah, ini tidak berdampak. Ekuitas pemilik juga tidak berdampak ya. Maka saldonya akan menjadi kita copy dulu ini. Oke. Ya. Nah, maka ini akan menjadi, ini kita kasih tambah tandanya ya. Oke, sudah. Nah, pastikan saldonya akan bisa sama nantinya seperti itu. Sekarang yang E. Yang E dikatakan di situ apa? Dibeli ya. Oh, sorry, bukan dibeli. Collected cash from a customer account. Apa namanya? Diterima. Collected itu artinya ditagih ya, ditagih kas ya, diterima. Ditagih kas dari customer atas piutang on account ya. Kalau dikatakan collected cash from a customer on account itu artinya adalah diterima penerimaan kas ya, pembayaran dari si customer kita atas piutang usaha yang kita punya ke dia. Ingat, piutang usaha itu adalah sesuatu yang customernya kita belum bayar ke kita, itu ya piutang usaha. Nah, collected cash from customer on account. Jadi on account itu artinya dari piutang. Ya, on account ini hati-hati ya. Ada yang terkait utang, ada yang terkait piutang. Jadi semakin banyak berlatih nanti kamu semakin paham nih. Oh, artinya apa nih ya? Seperti itu. Dikumpulkan atau diterima uang dari si customer atas piutang. Sebesar berapa? 500. Kita kan punya piutang nih tadinya 2.000. Tapi customernya udah bayar nih sebagian, yaitu 500 rupiah. $500. Maka dampaknya kepada apa? Karena diterima kas, berarti kasnya kita bertambah 500. Dampak lainnya kepada apa? Piutang yang tadinya ada 2.000 udah dibayar 500. Berarti piutangnya berkurang 500. Oke, piutangnya berkurang 500. Mudah-mudahan bisa dipahami itu penggunaannya ya. Sekarang kita tinggal tambahkan tandanya. Ini tidak berpengaruh. Oke. Ini tidak berpengaruh. Nah, seperti itu. Ini apa? Untuk tujuan, D-nya tadi belum kita tulis nih ya. Pembelian perlengkapan ya. Oke, yang ini adalah penerimaan dari piutang usaha. Oke. Nah, maka kalau kita nyatakan saldonya berarti ini kalau kita bikin saldonya per akun-akun itu, nah seperti ini kok posisinya. Kita beri tandanya dulu ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini saldonya. Jadi kalau kita jumlahkan tentu sama, ini sebesar 19.800, ini juga 19.800. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang yang F. Yang F. Diterima kas sebesar 1.900
dan memberikan modal lagi. Oh, ini artinya sama dengan yang A tadi. Si Crown membayarkan lagi sejumlah uang ke dalam perusahaan dan kita akan tambahkan modalnya dia. Maka karena kita menerima kas, tentu dampaknya adalah sebesar 1.900 dengan menambahi kas, ya. Kemana lagi dampaknya? Itu langsung ke modal, ya. Nah, maka dampaknya langsung ke modal, di sini tidak ada, sebesar 1.900, ya. Ya, penambahan modal oleh Crown, itu lagi nih keterangannya, ya. Keterangannya penambahan modal oleh Crown. Nah, maka saldonya adalah, oke, sebentar, kita akan tambahkan semua akunnya langsung. Nah, ini, oke. Dah, saldonya dari 19.100 menjadi 21.000, ya. Kasnya dari 7.600 menjadi 9.500. Kita lanjut ke G. G, consulted for a new band and build the client for service rendered. Nah, jadi gini. Jadi mereka menemukan sebuah customer baru, ya, yaitu sebuah band, ya, dan menagihkan mereka sebuah menagihkan mereka atas jasa yang sudah diberikan, ya. Rendered itu artinya jasa yang sudah dilakukan, ya, sebesar 5.800. Jadi mereka mendapatkan customer dan mereka sudah selesaikan jasanya mereka dan mereka dibayar, itu maksudnya, ya. Dan build, ya, belum menerima kasnya, jadi di build, jadi ditagih saja dulu. Di build artinya ditagih. Jadi mendapatkan sebuah customer baru, ya, dan sudah dilakukan pekerjaan untuk si customer baru tersebut, tetapi mereka belum dibayar, artinya masih ditagihkan saja sebesar 5.800. Nah, kemana dampak dari aktivitas ini? Tentu aktivitas ini adalah, yang G ini adalah pendapatan jasa secara kredit. Kenapa secara kredit? Belum dibayar. Maka dampaknya ini nanti adalah kemana? Dampaknya tentu kepada ekuitas pemilik karena pendapatannya bertambah, ya. Kepada ekuitas pemilik karena pendapatannya bertambah, berarti pendapatannya berapa tadi? 5.800 menambah kepada si modal pemilik, ya. Dan dampaknya lagi adalah kepada piutang. Kenapa? Karena belum dibayar. Jadi bukan kasnya yang bertambah, tapi bertambah kepada piutang sebesar 5.800. Nah, yang lainnya itu tidak berdampak. Kita beri tandanya, ya. Kita beri tandanya. Oh, ini juga belum diberi tanda. Sebentar. Kita beri tandanya. Oke. Nah, ini masih tidak ada berdampak. Tidak ada berdampak. Diberi tandanya tidak berdampak. Seperti itu. Ya. Nah, maka kalau kita buat saldonya, ya. Oke, kita beri tandanya. Oke, nah ini adalah saldo setelah G, ya. Sebentar, kita save dulu ini, ya. Kertas kerja akuntansi usaha dagang 2023. Sebentar, saya save dulu. Saya akan save dulu ke kelasnya kita, ya. Oke, sudah. Nah, mudah-mudahan kalian masih bisa ngikutin. Kalau nggak paham nanti diulang videonya, ya teman-teman, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke poin H, ya. H. Poin H. Oke. Di H dikatakan apa di sana, ya? Di H, mencatatkan beberapa beban berikut ini, ya. Mencatatkan beberapa beban berikut ini. Mencatatkan beberapa beban berikut ini. Semuanya ini mic-nya aktif, ya. Oke. Mencatatkan beberapa beban berikut ini, ya. Bebannya itu adalah dibayar sewa kantor $900 dan dibayar biaya iklan $400. Jadi ini adalah pembayaran beban. Seperti yang saya katakan tadi, beban itu dampaknya adalah mengurangi modal pemilik. Ya, nah karena ini sifatnya dibayar, ya. Sorry, ada yang salah nih, ada yang kurang tepat dari penjelasan saya. Kalau dikatakan recorded, berarti dia belum dibayar, ya. Kalau dikatakan recorded, itu berarti belum dibayar, ya. Jadi kalau dikatakan paid, ya, paid itu berarti baru dibayar. Kalau dikatakan recorded on account, itu berarti hanya dicatat dulu, belum dibayar. Artinya secara kredit masih.
Ya, berarti kalau recorded itu arti belum dibayar. Tapi kalau paid, payment made itu adalah pembayaran. Jadi ini adalah pembayaran, ya, pengakuan saja dulu. Jadi diakui ada bebannya, tetapi belum dibayar. Maka dampaknya nanti apa? Dampaknya nanti adalah kepada modal. Modalnya akan berkurang sebesar 1.300, yaitu 900 ditambah 400 ya, 1.300. Lalu utangnya bertambah 1.300 karena beban ini belum dibayar. Sehingga yang lainnya itu tidak berdampak, ya. Yang lainnya tidak berdampak. Nah, ini. Saldo akhirnya nanti adalah saldonya adalah bentar. Nah, ini oke, tambah. Coba kita cek ya, kita buat dulu tandanya nih. Nah, coba kita cek. Sekarang kalau kita jumlahkan ini adalah sebesar 27.500, ini adalah 27.500. Jadi pas ya, masih oke nih pekerjaan kita. Poin I. Dikembalikan sejumlah perlengkapan ya, ini belum saya tampilin. Dikembalikan sejumlah return supplies to Office Max ya. Dikembalikan sejumlah perlengkapan kepada si penjualnya tadi, Office Max itu senilai $80 untuk item D yang tadi nih ya, yang dibeli ya. Yang mana nilainya itu adalah which was the cost of the supplies ya. Jadi ini adalah sejumlah $80 ya yang dikembalikan. Mungkin rusak atau tidak sesuai. Nah, itu adalah berbagai macam nih alasannya nanti. Nah, jadi ini kita belum bikin ini tadi ya. Ini adalah pengakuan beban. Belum dibayar. Oke, saya naikin ya biar bisa lihat nih. Oke. Nah, sedangkan yang I tadi itu adalah pengembalian barang. Nah, karena dia adalah sifatnya pengembalian, sebentar saya akan freeze di sini dulu. Sebentar, kita freeze dulu di sini. Nah, ini ya. Nah, maka dampaknya nanti adalah kepada perlengkapan yang dibeli tadi menjadi berkurang $80 karena hanya $80. Dan perlengkapan ini tadi dibeli secara apa? Kita lihat poin D. Dibeli secara kredit, sehingga karena ini dibeli secara kredit, utang yang tadi 700 menjadi berkurang 80 ya. Jadi ini juga berkurang 80. Nah, dampaknya tidak ada kepada ini semua, dampaknya hanya kepada perlengkapan dan juga hutang. Sorry, ini tambah ya. Oke, ini tidak. Baik. Pada modal juga tidak ada. Maka saldonya adalah oke. Nah, kayak ini seperti ini ya. Pengakuan ini salah ya. Sebentar saya benarkan sini. Nah, yang ini adalah pengembalian perlengkapan. Itu dia ya. Oke, sedangkan kemudian yang J ya, poin J. Sekarang kita lihat apa yang dinyatakan di poin J. Crown menarik sejumlah kas ya, Crown withdrew cash ya. Crown menarik sejumlah kas sebesar $2.700 dolar. Artinya dia menarik modalnya. Dia dari tadi nambah modal, kali ini dia narik modalnya. Nah, untuk menarik modal tersebut berarti dampaknya adalah kasnya kita berkurang 2.700 ya. Dan ke yang lainnya tidak berdampak. Oh, ini bentar saya beri tanda dulu ya. Oke, ya. Sudah. Ini tidak berdampak sama dengan ini tidak berdampak juga. Nah, berdampaknya adalah ke modalnya berkurang menjadi 2.700. Jadi karena dia narik modal ya modalnya berkurang. Kalau dinambah modal ya nambahnya modalnya bertambah. Nah, keterangannya adalah prefer atau penarikan oleh Crown. Nah, seperti itu ya. Nah, maka saldo akhirnya itu adalah
Nah, ini kita kasih tandanya dulu. Oke, nah maka kalau kita kemudian jumlahkan dan merge di sini, saldonya adalah sama dengan ini ditambah dengan ini ditambah ya, tambah. Oke. Maka saldonya adalah sebesar 24.700 ya. Oh, ini accounting, sorry. Sudah sama, berarti ini jumlah yang sama dengan ini ya. Kalau kita tambah di sini sama dengan ini ditambah. Oke, sama ya. Jadi pekerjaan kita udah beres nih. Oke, so itu adalah saldo akhirnya ya. Ini adalah saldo akhirnya dan ini adalah pekerjaan kita itu seluruhnya ya, yang sudah kita kerjakan dan sudah kita selesaikan nih aktivitasnya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami ya cara kerjanya. Setelah ini akan ada satu video, akan ada satu dua soal yang akan saya berikan untuk uji coba kalian melakukannya di pekerjaan kalian ya. Mudah-mudahan kalian lanjutkan ya. See you on the next material and next case, contoh case ya, contoh kasus yang diberikan untuk kalian seperti itu. Thank you.